Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan serial video kabar Medan Laga, di mana video ini berisi video-video terbaru mengenai kejadian utama di Medan Laga Ukraina yang menurut kami layak untuk Anda ketahui. Mari langsung saja ke kabar pertamanya. Pada kabar pertama ini, datang dari operator drone modifikasi FPV Kamikaze Ukraina yang berhasil menghancurkan tank T-72B3 pasukan Rusia. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone FPV Ukraina yang dibekali dengan granat berputar-putar sejenak untuk menghantamkan dirinya ke bagian paling rentan pada MPT T-72. Dan terlihat hatch ruang internal tank terbuka, maka diputuskanlah untuk menyerang bagian itu. Terlihat bagaimana drone FPV itu menabrak dan kemudian jatuh tepat ke dalam ruang internal T-72. Kemudian, ledakan yang dihasilkan dari granat yang dibawa oleh drone FPV itu membuat T-72 Rusia menjadi besi tua di medan laga. Inilah yang dinamakan senjata yang efektif, berharga murah, mudah dioperasikan, dan mampu mengeliminasi target berharga mahal dan berbahaya. Indonesia kedepannya harus bisa membuat mainan yang seperti ini. Kami yakin ini mudah, yang sulit hanyalah kemauan membuatnya. Kabar berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana M777 Ukraina dihancurkan oleh mortir artileri pasukan Rusia. Ini berarti perang artileri. Seperti yang Anda lihat, bagaimana posisi dari M777 Ukraina berhasil diketahui oleh drone intai Rusia. Kemudian, titik koordinatnya pun disampaikan kepada para operator sistem artileri. Walaupun terlihat agak sedikit buram, namun di situ masih bisa jelas terlihat bahwa ada sistem M777 yang berasap. Dan asap itu dihasilkan karena hantaman dari mortir artileri Rusia. Kabar berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana pasukan Ukraina menyerang lokasi yang digunakan oleh pasukan Rusia sebagai markas untuk sistem peperangan elektronik mereka. Seperti yang Anda lihat, sebuah bangunan dan sebuah BTS yang berhasil teridentifikasi sebagai markas sistem elektronik warfare Rusia berhasil teridentifikasi oleh pasukan intelijen militer Ukraina. Lokasi bangunan ini terletak di kota Sosnovyi, Provinsi Luhansk. Serangan pun dimulai. Serangan pertama pasukan Ukraina menyerang bangunan yang berisi sistem elektronik utama dalam sistem peperangan elektronik. Terlihat pasukan Ukraina menggunakan amunisi yang meledak di udara beberapa meter di atas targetnya, dan kemudian mengeluarkan fragmentasi yang terlihat menghujani targetnya. Ini digunakan untuk memberikan efek kerusakan menyeluruh terhadap targetnya. Kemudian yang kedua, puncak tower atau menara BTS yang berisi hardware elektronik warfare yang menjadi target. Rudal ATGM yang digunakan oleh pasukan Ukraina dengan tepat menghantam puncak BTS itu. Kemudian, di bawah video, terlihat pasukan Rusia berlarian. Kemungkinan ada terowongan yang menghubungkan bangunan itu dengan sebuah lubang yang berada di depan lokasi itu. Kemudian, mereka turun ke parit untuk menghindari serangan-serangan berikutnya yang kemungkinan akan terjadi. Kabar berikutnya datang dari pasukan artileri Rusia yang memberikan kejutan terhadap konvoi kendaraan ABC pasukan Ukraina yang hendak masuk ke wilayah Donetsk. Seperti yang Anda lihat di awal video, sudah terlihat dua unit kendaraan ABC Ukraina yang terbakar. Kendaraan itu adalah M113. Dua kendaraan ini merupakan kendaraan terdepan dari konvoi ABC pembawa pasukan infanteri Ukraina ini. Melihat dua temannya kosong, kemudian terlihat 4 unit M113 lainnya berhamburan ke segala arah untuk menyelamatkan diri. Pasukan Rusia kemudian memberikan kejutan lainnya, yaitu hujan artileri yang menghujani 4 M113 pasukan Ukraina itu. Drone intai Rusia pun sibuk memberikan arahan kepada teman-temannya, yaitu para operator artileri dan operator ATGM.
Kemudian terlihat sebuah M113 dengan tanda plus, yang berarti itu dipersiapkan sebagai kendaraan medis oleh pasukan Ukraina, terhantam oleh rudal ATGM. Seketika, pasukan infanteri medis di dalamnya pun keluar berhamburan menyelamatkan diri. Ketika pasukan Ukraina berhamburan dari M113 Medevac itu, terlihat sebuah rudal melesat di atas mereka, namun meleset. Anda bisa melihatnya pada momen berikut ini. 3 unit M113 lainnya terus berlari ke arah jalan kedatangan mereka guna untuk menyelamatkan diri. Kemudian, 1 unit M113 itu kembali terhantam oleh rudal ATGM pasukan Rusia dan tentu saja membuat penumpangnya berhamburan. Kemudian terlihat sebuah M113 nampak kebingungan dalam mencari jalan untuk berlari. Namun sepertinya yang satu ini berhasil selamat. Kabar berikutnya datang dari pasukan Ukraina yang berhasil menetralkan alutsista bernilai tinggi dan penting milik pasukan Rusia. Alutsista itu adalah 1L-220 Zopard 2 yang merupakan radar locating baterai, yaitu radar yang digunakan untuk menentukan lokasi peluncuran dari sistem artileri dan MLRS. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone intai Ukraina menemukan lokasi dari radar ini dan secara auto mengikuti pergerakannya. Kemudian, ketika kendaraan radar itu berhenti, maka mortir artileri Ukraina pun datang menghampiri. Dalam video memang tidak terlihat jelas apakah tembakan artileri Ukraina itu meleset atau tidak. Namun, secara logika, Ukraina tak mungkin melepaskan target strategis semacam itu ketika berhasil mereka deteksi. Kabar berikutnya, kita akan melihat bagaimana Angkatan Udara Rusia menjatuhkan glide bomb 500 kg di kota Avdiivka, Provinsi Donetsk. Pihak Rusia tidak menyebutkan target apa yang mereka hancurkan dalam video ini. Namun, pihak Ukraina pastinya tahu apa yang ditargetkan oleh Rusia. Ini menandai eskalasi yang terus ditingkatkan oleh Rusia dengan indikasi penggunaan senjata yang memiliki daya ledak tinggi. Kabar berikutnya datang dari pihak Ukraina, di mana drone intai mereka, yaitu Sibangau alias Leleka, dibidik oleh rudal sisanu jarak pendek Rusia, yaitu Strela 10. Anda dapat melihat bagaimana rudal pertama melesat, namun gagal untuk menjatuhkan Sibangau. Kemudian, Leleka masih nekat berada di lokasi yang berbahaya itu untuk mencari dari mana rudal itu ditembakkan dan sistem apa yang berusaha untuk menjatuhkannya. Kemudian terlihatlah kendaraan mobile dari Strela 10, dan tiba-tiba rudal kedua akhirnya meluncur. Namun, lagi dan lagi, rudal Strela 10 itu gagal untuk menjatuhkan Sibangau. Dengan dirilisnya video ini, besar kemungkinan drone Leleka ini masih selamat dari incaran Strela Rusia. Berita berikutnya datang dari pihak Rusia, di mana pada video yang direkam oleh drone intai Zala 421 ini, mereka mengatakan bahwa 2 unit howitzer Tarik D-20 Ukraina berhasil dihancurkan. Memang sulit untuk memastikan klaim itu, karena kualitas video yang ditampilkan oleh drone intai ini yang kurang jernih. Namun, satu indikasi yang dapat kita pakai, ketika tembakan mortir artileri itu menghantam objek, dan terlihat kilatan cahaya kuning atau orange, berarti mortir itu menghantam objek logam yang ditargetkannya. Silakan Anda melihat dengan seksama. Dan itulah rangkuman kabar utama medan laga edisi Minggu 2 April 2023. Berikan komentar Anda.